sambilan ruang, salanja kudo balari. Sabalun carito ambo kambang, talabiah dulu ambo mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Pada kali ini saya akan membawakan cerita yang ditulis oleh Mayang Kiki Amelia, SMPN 11 Sijunjung, dari buku cerita rakyat Kabupaten Sijunjung edisi ketiga yang berjudul Awang Tikulu. Begini ceritanya. Pada masa dahulu di Nagari Paru hiduplah seorang perempuan yang bernama Mak Uwai. Mak Uwai memiliki anak gadis yang sangat cantik yang bernama Gadih Umbai. Semenjak suaminya meninggal, Mak Uwai itu bekerja keras sendirian. Mak Uwai bekerja sebagai petani dan menggarap kebun miliknya sendiri. Mak Uwai menanam jagung, ubi-ubian, pisang, dan sayur-sayuran. Hasil dari pertanian tersebut dijualkan ke pasar. Mak Uwai bekerja sangat keras. Anaknya yang masih muda tidak mau membantunya. Dulu, sewaktu ayahnya masih hidup, Gadih Umbai sangatlah dimanja. Semua keinginannya selalu terpenuhi. Makanya setelah ayahnya meninggal, Gadih Umbai sekarang selalu bermalas-malasan. Gadih Umbai merasa apa yang di hidupnya sekarang merupakan kesalahan ibunya. Ibunya tidak bisa memenuhi semua keinginannya sebagaimana ayahnya dulu. Hal itulah yang membuat Gadih Umbai merasa benci sekali kepada ibunya. Dia tidak peduli bagaimana susahnya ibunya mencari nafkah. Dia hanya ingin semua keinginannya selalu terpenuhi. Pagi sekali, Mak Uwai sudah bekerja di ladang. Sedangkan si Gadih Umbai baru akan bangun di tengah hari. Gadih Umbai tidak mau membantu ibunya. Menurut Gadih Umbai, bekerja di ladang itu adalah hal yang kotor yang akan membuatnya hitam serta bau. Setiap harinya, Gadih Umbai hanya bermain sama teman-temannya. Dia semakin durhaka kepada ibunya. Tidak jarang dia merasa malu memiliki ibu yang miskin dan jelek. Seringkali Gadih Umbai memberi makan ibunya menggunakan tempurung kelapa. Sedangkan si Gadih Umbai selalu menggunakan piring. Perutku lapar sekali. Mana Umbai ya? Mungkin sudah diambilinnya di luar. Biar aku sendiri. Mengapa nasi aku letakkan dalam tempurung? Umbai! Oh Umbai! Umbai! Nak! Mengapa nasi ibu diletakkan dalam tempurung? Mengapa tidak dalam piring Umbai? Wajib untuk dikasih nasi! Piringnya ada satu! Yang satu lagi hilang! Udah, makan aja pakai itu! Mak Uwai pun makan dengan tempurung. Keesokan harinya, karena merasa bosan di rumah, Gadih Umbai pun pergi ke ladang untuk melihat ibunya bekerja. Melihat anaknya datang, hati Mak Uwai sangatlah gembira. Mak Uwai berpikir bahwa si Gadih Umbai telah berubah. Namun tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan Mak Uwai. Gadih Umbai hanya bermain di pinggir sungai.
Cerah sekali hari ini. Aku mau main. Aduh, itu kan, itu Umay. Iya, Umay anakku. Iya, itu Umay. Iya, itu Umay. Umay, akhirnya dia sudah mau datang membantuku. Umay sudah berubah. Ketika sore hari, Mak Uwai membawa hasil panen ke dalam lumbung. Hasil panen sekarang cukup banyak. Karena hari semakin sore, Mak Uwai pun meminta tolong kepada Gading Umbai membawakan ke tebing tersebut. Bukannya dibantu, malah dimaki-makinya ibunya. Umbai, oh Umbai, tolong ibu nak, ibu sudah keberatan Umbai, 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 tolong ibu, hari sudah sore. Ibu pikir aku ini babu? Iya, iya, bawa sendiri. Nanti baju aku kotor, ibu. Mak Uwai pun membawa hasil panen tersebut dengan tertatih-tatih. Di depannya, si Gading Umbai berjalan berlenggak-lenggok bak penari. Ketika melewati titian sungai kecil, tiba-tiba kaki kiri Gading Umbai tergelincir masuk ke dalam sungai. Gading Umbai pun teriak meminta tolong kepada ibunya. Nah. Aduh, apa nih? Ibu, tolong! Ibu, tolong ibu! Ibu, tolong! Ibu, aku jatuh! Mak Uwai melihat ke belakang. Dilihatnya, lumpur tersebut telah sampai si pinggang si Gading Umbai. Mak Uwai karena masih sakit hati atas perkataan Umbai tadi, Mak Uwai pun menghiraukan teriakan anaknya. Mak Uwai terus berjalan sampai ke seberang. Ibu, tolong ibu, aku masuk ibu, aku bisa mati ibu, tolong, ibu maafin aku ibu. Mak Uwai lihat ke belakang. Dilihatnya, lumpur sudah sampai si dada Gading Umbai. Mak Uwai berpikir bahwa si Gading Umbai telah bercanda. Karena Gading Umbai selalu mencandai ibunya. Dan juga, sepengetahuan Mak Uwai, di sungai tersebut tidak ada lumpur hisap. Karena hampir setiap hari, Mak Uwai mencuci dan mandi di sungai tersebut. Mak Uwai terus berjalan, membiarkan si Gading Umbai bangkit sendiri. Jangan manja Umbai, ibu sudah keberatan loh. Umbai, kamu ini pasti bercanda. Ibu, maafin aku ibu. Ibu, tolong. Ibu, tolong, maafin aku. Suara si Gading Umbai tidak kedengaran lagi. Mak Uwai melihat ke belakang. Dilihatnya, lumpur telah sampai si leher Gading Umbai. Mak Uwai langsung lari secepat-cepatnya, berusaha menggapai tangan si Gading Umbai. Namun sayang, Mak Uwai kalah cepat dengan isapan lumpur tersebut. Si
secepat kedipan mata, Gading Umbai telah hilang di telan bumi. Mak Uwai hanya dapat menyelamatkan tingkulaknya saja. Kenapa suara Umbai nggak dengar lagi ya? Umbai, Umbai, ini ibu nak, ini ibu Umbai, 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 ambil tangan ibu nak, Umbai, 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 ini ibu maafkanmu nak, Umbai, Bawa lagi nak. Umbai, Bawa lagi dia kan. biarlah baju itu menjadikan kapan dan tingkulak ini menjadi bukti bahwa kau pernah hidup nak. Mak Uwai pun pulang dengan perasaan yang sangat sedih. Mak Uwai pun menceritakannya pada masyarakat di sana. Keesokan harinya, warga pun berbondong-bondong datang ke rawa tersebut. Mereka mencari Gading Umbai. Mereka berharap sekali Gading Umbai dapat ditemukan dalam keadaan masih hidup. Namun sayang, Tuhan berkehendak yang lain. Gading Umbai tidak dapat ditemukan. Rawa yang tadinya kecil menjadi sangat luas. Lubang tempat Gading Umbai jatuh, keluar air bercampur lumpur yang sangat banyak dan terus menerus. Kata masyarakat di Paru, Gading Umbai yang durhaka kepada ibunya tersebut menjelma menjadi seekor lintah yang besarnya sebesar Nyiru. Sekarang anak-anak di Paru dilarang main tepi rawa karena banyak sekali lintah. Teman-teman, berdasarkan cerita tersebut, kita dapat mengambil pesan, yaitu kita tidak boleh melawan kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Nanti Tuhan akan murka. Sebagaimana pantun yang akan saya bawakan. Balai kalau wisumpu, dapat ikan banyak mati. Kalau kita melawan ke ibu, sangsara hidup menjadang mati. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum.